Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan tafsir para ulama tentang makna tabarruj untuk kita hindari ya, untuk kita hindari. Tabarruj dalam bahasa Arab diambil dari buruj, yaitu suatu yang nampak. Jadi wanita jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Jangan suka menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Yang pertama, berkata Mujahid bin Jabar. Mujahid bin Jabar seorang tabi'in, seorang ulama dari masa salaf dahulu, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat, muridnya Nabi SAW, punya murid namanya Mujahid bin Jabar, ahli tafsir. Tatkala dia menjelaskan tentang makna tabarruj yang dilarang bagi para wanita, apa kata beliau? Kanatil mar'atu takhruju tamshi baina yaday rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah. Adalah wanita berjalan di tengah-tengah para lelaki. Itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Makanya wanita itu ya, jangan kemudian masuk di barisan laki-laki. Laki-laki lagi ngobrol tiba-tiba dia lewat di tengah, menebar pesona. Ini jahiliyah ula, jahiliyah. Sampai wanita itu harusnya indah dengan memiliki rasa malu yang tinggi. Ya. Wanita itu harusnya memiliki rasa malu yang tinggi. Itu wanita yang mulia. Ya. Makanya saya sering sampaikan kepada kawan-kawan yang ustadz yang jomblo-jomblo, ustadz kita saya ingin menikah ustadz. Bagaimana ya? Kamu nazar lihat tuh cewek ya. Karena sunnahnya kalau ingin menikah harus lihat wanita tersebut. Itu lebih baik bagimu sehingga kau tahu kau tertarik atau tidak. Nah, kalau kamu lihat wanita tersebut, lihat dia itu pemalu atau tidak. Kalau dia pemalu, nikah. Kalau dia tidak pemalu, mending kau mundur. Contohnya malu atau tidak, begitu kau nazar lihat dia, ternyata dia memandang engkau dengan pandangan yang tajam. Kamu yang malu-malu melihatnya. Mending kamu mundur. Tapi kalau tatkala nazar wanita tersebut malu, tersipu malu, itu wanita yang soleha, mudah untuk dididik, mudah untuk dibina. Nikahi wanita tersebut. Sekarang sebagian lelaki malu, wanita tidak malu. Sebagian lelaki kalau bicara dengan wanita malu-malu, wanita tidak malu-malu, langsung, gimana? Lu gimana kabarnya lu? Pukul tangannya, pukul ininya. Ya. Kita bicara tentang zaman sekarang ya. Yang adab-adab Islami semakin jauh ya. Ya. Kita bicara tanah air kita, ya kondisinya demikian. Saya tidak menyalahkan mereka dengan banyak kesalahan karena mereka berjalan dengan kondisi masyarakat seperti itu, masyarakat kita. Tapi saya ingin ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang spesial, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan ibu-ibu yang lainnya. Ibu-ibu, kita ini hidup tidak lama ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekarang umur sudah berapa ya? Ada yang sudah 40, ada yang sudah 50. Bagaimanapun akan keriput ya. Rambut sekarang sudah mulai beruban ya. Mau disemir, mau diapa, tetap saja akan jadi nenek-nenek ya. Ntar lagi kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia kemudian dipendam, datang ulat makan kecantikan ibu-ibu. Kemudian setelah itu bertemu dengan Allah, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka berusaha, berjuang untuk menjadi wanita-wanita yang solehah. Ya. Umur tidak panjang ya. Ya. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in, wa aqalla man yuju dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Coba ibu-ibu yang umurnya 50 angkat tangan, coba. Ada? Ada? Ya, satu, dua. Yang 60 angkat tangan, coba. Ada yang 60? Sudah enggak ada ya. Yang 50 hati-hati ya. Yang 40 ke atas angkat tangan. Sampai kapan kecantikan bersama ibu-ibu? Ya. Kecantikan tersebut harus dijaga. Kalau ingin cantik terus sampai di akhirat, jadilah wanita soleha.
Jadilah bidadari di surga. Tapi kalau ibu-ibu tidak soleha, mengikuti kesenangan hawa nafsu di dunia, berfoya-foya, berhura-hura, melanggar perintah-perintah Allah, ibu-ibu akan menjadi bidadari dari gua hantu ya. Hati-hati. Neraka jahanam, hati-hati ya. Baik. Ini contoh tafsir jahiliyah. Bagaimana wanita dikatakan wanita jahiliyah? Dikatakan wanita jahiliyah tamshi baina yadir rijal, jalan di tengah para lelaki. Sengaja dia berjalan dekati para lelaki, laki-laki kumpul dia jalan di tengah-tengahnya. Dengan penuh kepedean, jalan cuek aja. Subhanallah. Nah, jadi santapan para lelaki dilihat. Ini wanita jahiliyah. Betapa banyak zaman sekarang wanita seperti itu. Yang justru ingin tampil dilihat oleh para lelaki. Kalau dia ingin tampil dilihat oleh suaminya, itu yang terbaik, itu yang indah. Kita ingin wanita hanya ingin tampil di hadapan suaminya, ingin menjadi tercantik di hadapan mata suaminya. Bukan kemudian tampil di hadapan laki-laki, dilihat oleh laki-laki, dipandang oleh ribuan lelaki, dipandang oleh banyak lelaki. Itu wanita jahiliyah. Kalau kita pernah melakukannya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melatih diri. Untuk menjadi wanita salehah memang berat, tapi itu perjuangan agar kita meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Di antara tafsiran jahiliyah, ini saya baca dari buku tafsir Ibnu Katsir. Nanti ibu-ibu kalau pulang bisa cari tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir dari para ulama dari surat Al-Ahzab ayat 30 dan selanjutnya. Tatkala mereka sampai pada firman Allah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah dahulu melakukannya. Di antara tafsirannya, wanita keluar berjalan di hadapan para lelaki. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, idza kharajtunna min buyutikunna kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun. Fanahallahu taala an dzalik. Dahulu wanita kalau keluar, mereka keluar rumah maka mereka berjalan berlenggak-lenggok. Jalan bukan jalan yang wajar, tapi jalan yang benar-benar disengaja, agak digoyang-goyangkan sehingga menjadi pusat perhatian para lelaki. Maka Allah larang cara jalan seperti itu. Kemudian tafsiran berikutnya, tafsiran yang ketiga. Wa tabarruju annaha tulqil khimar ala ra'siha wa la tashudduhu fayuwari qalaidaha wa qurtaha wa unuqaha wa yabdu dzalika kulluhu minha. Di antara makna tabarruj, seorang wanita memakai kerudung, tapi kerudungnya tidak dia ikat dengan baik, sehingga kalau dia berjalan masih tampak kalungnya kelihatan, masih terlihat antingnya kelihatan oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Maka ini salah satu bentuk tabarruj yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau pakai jilbab yang benar, jangan sampai terlihat auratnya, ya. Wanita muslimah itu sangat tinggi nilainya. Tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Beda dengan wanita-wanita selain muslimah. Sampai ada yang mengatakan wanita selain muslimah itu seperti bis ya, siapa saja bisa menaikinya. Adapun wanita muslimah tidak demikian. Tidak ada yang berani menyentuhnya kecuali dengan aturan yang sangat ketat. Dan ini adalah bentuk pemulihan Islam terhadap wanita muslimah. Karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berusaha senantiasa berjilbab dengan jilbab yang syar'i tatkala keluar rumah, agar kita keluar rumah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tatkala kita keluar rumah kemudian kita memanen maksiat, memanen dosa. Kita menampilkan diri sehingga menjadi pusat perhatian. Makanya Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka jahanam. Aku tidak pernah melihat kedua kelompok tersebut. Di antaranya kata Nabi SAW, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhtil ma'ilah lam yadkhulul jannah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Kata Nabi SAW, di antara kelompok yang masuk neraka jahanam adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang ma'ilat mumilat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok. Mumilat menarik perhatian para lelaki. Sungguhnya kondek-kondek mereka ya seperti asnimah, yaitu seperti punuk-punuk onta. Al-ma'ilah yang miring.
Mereka itu tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman keras. Dan juga dalil bahwasanya wanita yang tidak memakai jilbab, membuka auratnya, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi SAW, wanita-wanita tersebut kasiyatun ariyat, mereka berpakaian tapi telanjang. Apa yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang? Di antaranya para ulama mengatakan dia berpakaian tetapi masih banyak auratnya yang terlihat. Lehernya terlihat, lengannya terlihat, dilihat oleh para lelaki. Ya, terkadang sebagian dadanya terlihat, betisnya terlihat. Ini berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Jadi pakaiannya kekecilan ya, kurang enggak cukup ya. Harusnya longgar, dia pakai pakaian anak-anak sehingga masih banyak yang terlihat. Ini berpakaian tapi telanjang. Di antara tafsiran berpakaian tapi telanjang, yaitu dia memakai jilbab menutup seluruh auratnya, tetapi jilbabnya transparan sehingga bisa terlihat apa yang dibalik jilbab tersebut. Ini juga berpakaian tapi telanjang. Di antara makna berpakaian tapi telanjang, dia memakai jilbab, tapi jilbabnya ketat sehingga terlihat dengan jelas lekukan tubuhnya, ya. Sehingga terlihat lekukan tubuhnya dan ini sama saja nampak auratnya meskipun secara tidak langsung. Ya, terlihat gunung-gunung, terlihat stalaktit dan stalagmit ya. Dan ini dilarang. Sekarang muncul model jilbab, kata orang apa? Jilbab apa jilbub itu? Apa yang jilbab atau jilbub? Jilbab ya itu. Persis seperti yang dikatakan oleh para ulama. Persis. Seakan-akan dia pakai stocking semuanya. Saya pernah lihat wanita-wanita seperti itu. Benar-benar pakai jilbab tetapi seperti tidak berpakaian. Benar-benar lekukannya terlihat dengan jelas. Ini ya diancam dengan neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian membuka auratnya? Bagaimana lagi dengan wanita yang kemudian memfoto dirinya dengan begitu seksi dan menggoda lalu disebarkan di dunia maya. Kemudian dilihat oleh ratusan lelaki, bahkan ribuan lelaki tergiur melihat tubuhnya. Bagaimana wanita seperti ini? Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar musibahnya di akhirat kelak. Tetapi pintu Allah terbuka. Ya. Oleh karena saya ingatkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hidup di dunia ini dengan aturan, yang bikin aturan Allah yang menciptakan ibu-ibu. Tidak boleh seorang berjalan di muka bumi dengan kehendaknya, dengan syahwatnya, berhura-hura, tidak. Kalau pakai pakaian yang syar'i, yang benar, jangan sampai melanggar. Kemudian kata Nabi SAW, ru'usuhunna ka'asimatil bakhtil ma'ilah. Seperti punuk onta. Zaman dahulu wanita, kalau ingin tampil beda, dia pakai jilbab, tetapi belakangnya dia tinggikan. Sehingga dari kejauhan orang tertarik ingin melihatnya. Sebenarnya ini hanyalah contoh yang disebut oleh Nabi SAW. Artinya tatkala Anda berpakaian, janganlah pakai pakaian yang menimbulkan menarik perhatian. Anda wanita muslimah pakai jilbab bukan untuk dilihat oleh para lelaki. Barang siapa pakai jilbab supaya dilihat oleh para lelaki, sungguhnya dia telah merubah fungsi jilbab tersebut. Jilbab itu dipakai bukan untuk menjadi perhatian para lelaki, bukan, tapi agar Anda terjaga, agar Anda tidak digoda oleh para lelaki. Itu jilbab yang benar. Tapi justru kalau seorang pakai jilbab, kemudian jilbabnya terlalu anggun, ya, semuanya gambar bunga di sana sini, bunga matahari, bunga kejora, bunga apa macam-macam ya. Warnanya terlalu rame, ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, penuh semua warnanya. Ini tentu tidak dibenarkan seperti ini. Ini bukan jilbab yang diinginkan oleh syariat. Wanita suka keindahan, tetapi ada batasannya. Iya, silakan wanita pakai atas berbeda warnanya, beda warnanya, enggak ada masalah. Renda-renda yang wajar biasa, ya, enggak ada masalah. Itu wanita ingin kecantikan, ingin keindahan. Tetapi kalau ternyata jilbabnya tersebut justru menarik perhatian, mengikuti fashion, mengikuti mode, ingin tampil beda sehingga semua orang melihatnya, lelaki tatkala dia lihat semua lelaki melihatnya, ini tidak benar. Ini bukan fungsi jilbab. Kita ingin pakai jilbab dapat pahala, bukan pakai jilbab malah mendapatkan dosa. Maka perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tabarruj. Di antaranya berhias dengan hiasan-hiasan yang menjadikan para lelaki memandang
ya, melihat tertarik untuk melihat para wanita.